Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 November 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis point menjadi 3,75%. Suku bunga deposit facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 3%. Demikian juga suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,5%. Keputusan ini mempertimbangkan perkiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung penyediaan likuiditas, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020. Di samping keputusan tersebut, Bank Indonesia juga menempuh langkah-langkah sebagai berikut. 1. Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. 2. Memperkuat strategi operasi moneter untuk mendukung stand kebijakan moneter akomodatif. 3. Mempercepat pengembangan pasar kelas domestik melalui penguatan pasar domestik non-deliverable forward atau DNDF untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong pendalaman pasar keuangan sebagai implementasi blueprint pengembangan pasar uang BBPU 2025. Keempat, melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif dengan mempertahankan rasio countercyclical buffer CCB sebesar 0%, rasio intermediasi makroprudensial atau RIM pada kisaran 84 sampai 94% dengan parameter disinsentif sebesar 0%. Rasio penyangga likuiditas makroprudensial atau PLM sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%. Dan rasio loan to value ratio atau financing to value ratio LTV FTV untuk kredit dan pembiayaan properti sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Kelima, memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mendorong pembiayaan inklusif khususnya kepada UMKM. Keenam, memperkuat digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai inisiatif transformasi digital seperti A. Perluasan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan digital dengan dukungan kolaborasi antara bank dan fintech di seluruh Indonesia. B. Perluasan akseptasi digital secara spasial dengan memperkuat sinergi kebijakan elektronifikasi keuangan dengan seluruh pemerintah daerah dan melanjutkan perluasan akseptasi pembayaran digital melalui kampanye QR Indonesian Standard di seluruh wilayah Indonesia. 7. Mendukung pemulihan ekonomi melalui kebijakan sistem pembayaran. A. Perpanjangan masa berlaku kebijakan penurunan biaya layanan SKNBI dan penurunan batas minimum pembayaran serta nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit. B. Penurunan biaya layanan sistem BI RTGS. 7A, 7B dimaksud ada di lampiran. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global, serta penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap prospek perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu untuk menentukan langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan dalam mempercepat program pemulihan ekonomi nasional. Koordinasi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.